Cerita Jumat Kliwon kali ini adalah tentang tanding bulu tangkis dengan atlet pucat dari desa misterius. Cerita mistis ini dibagikan di media sosial Twitter @VickyZulf dengan judul Atlet-Atlet Pucat. Jangan nonton video ini sendirian. Seleksi tim provinsi untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON akan dimulai 1 bulan lagi. Sang penulis memiliki tim bulu tangkis dan ia sedang merekrut siswi dari berbagai sekolah menengah atas atau sederajat. Disebutkan kalau tim bulu tangkis beranggotakan 6 orang, 2 orang sebagai pemain tunggal putri dan 4 orang sebagai pemain ganda putri. Aku dengan Namira bermain sebagai ganda putri. Ganda putri lainnya adalah Siska dengan Feni, serta Laura dan Intan masing-masing di tunggal putri. Tim kami baru terbentuk sekitar 2 minggu lalu, sehingga sangat wajar kalau tidak adanya persiapan yang matang. Kami belum banyak melakukan latihan melawan tim lain. Oleh karena itu, pelatih sangat gencar mencari lawan untuk tim kami berlatih. Dari manapun lawan itu, ia selalu terima. Sampai seminggu lalu, kami mendapatkan undangan tanpa kop dan tanpa amplop yang diketik menggunakan mesin tik. Pada surat itu, tercantum nama pihak penyelenggara yaitu tim bulu tangkis desa berikut nomor kontak penelitiannya. Pelatih kami, Pak Beni, menerima undangan tersebut di meja kantornya. Perlu diketahui, Pak Beni bertugas di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kabupaten. Langsung saja ia menanyakan kepada rekan-rekannya perihal pengirim undangan tersebut. Namun tak satu pun rekannya bahkan staf mengetahui siapa pengirim tersebut. Karena Pak Beni sangat antusias dengan latihan ini, maka undangan tersebut ia terima. Ia langsung memberitahukan kepada tim ketika sesi latihan di lapangan indoor Gedung Kemenpora Kabupaten. Semuanya, minggu depan kita akan bertanding di Desa Minton. Tak terlalu jauh dari sini, sekitar 1 jam perjalanan ya. Bapak mendapat info ini dari panitia. Mereka akan mendampingi kita menuju gedung olahraga di desa tersebut. Mereka bilang desa tersebut dinamakan Minton karena warganya sangat gemar bermain badminton atau bulu tangkis seperti kita ini. Mudah-mudahan kalian mendapat lawan sepadan di sana. Dan yang terpenting, hadiahnya 10 juta, ujar Pak Beni dengan bahagianya. Sontak anak-anak pun langsung mengiyakan dengan nada kompak dan bahagia. Wah, baik Pak, jawab kami serempak. Singkat cerita, hari keberangkatan tiba. Kami berangkat dari kantor Kemenpora Kabupaten pukul 1 siang dengan menggunakan sebuah mobil Luxio milik Pak Beni yang juga ia kendarai. Kami tiba di pertigaan jalan menuju Desa Minton. Di sana sudah ada seorang lelaki dengan menuntun sepeda ontel tampak menunggu kami di bawah pohon rambutan. Nama lelaki itu adalah Amon, yang mengaku panitia dan akan mendampingi kami menuju gedung olahraga. Digambarkan, Amon bertubuh ideal, tinggi, berkumis tebal, memiliki rahang besar, mengingatkanku pada sosok Freddie Mercury. Sepertinya dia mantan atlet badminton. Dilihat dari tangan kanannya yang lebih panjang dibanding tangan kirinya. Mobil berjalan mengikutinya menggowes sepeda ontel dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kami menyusuri jalanan beraspal yang sudah memudar, namun masih bagus.
Perjalanan menyusuri desa yang asri, penuh pepohonan seperti di bukit, namun tak ada jalanan yang curam. Tibalah kami sampai di depan gedung olahraga desa. Gedung ini nampak sangat tua, seperti sudah lama tak dirawat. Terdapat satu pintu kayu yang sudah lapuk, yang kehilangan pasangannya di sebelah kirinya. Dindingnya banyak bekas pilok, berlumut di sana-sini. Tempat parkirnya pun hanya sebidang tanah yang ditumbuhi semak belukar, ilalang, dan tanaman liar. Bahkan mobil kami hampir tak bisa parkir. Suasana nampak sepi. Hanya mobil kami yang terparkir gagah. Tidak nampak sepeda motor maupun mobil lain. Seperti tak ada tanda kehadiran seorang pun di sana. Setelah sampai, Amon meminta kami segera masuk untuk bersiap-siap dan melakukan pemanasan. Saat masuk ruangan itu, ternyata sudah banyak penonton. Nyaris tak ada tempat kosong. Mereka tampak berbincang-bincang. Berbagai kalangan usia nampak semua di sini. Aneh. Di sini sangat ramai dan nyaring, namun tak terdengar suara apapun dari luar. Di dalam gedung, sama seperti gedung olahraga pada umumnya, terdapat lapangan badminton beserta netnya. Garis-garis di lapangannya juga sudah memudar. Dindingnya pun tak beda dari dinding yang ada di luar. Penuh berbagai coretan pilok, berlumut di sana-sini. Bahkan temboknya sudah banyak yang retak. Catnya mengelupas dan semennya pun ambrol. Lapangannya pun terlihat seperti tak dirawat. Banyak dedaunan kering yang masuk dari pohon jati besar di luar. Saking semangatnya, kami tak peduli dengan keadaan gedung seperti ini. Karena antusias penonton yang sangat positif. Begitu juga pelatih kami yang sedari memasuki gedung ini memancarkan senyum terbaiknya. Ia sangat bersemangat, melebihi semangat yang kami miliki. Ketika kami sedang berlatih, tim lawan baru datang. Jumlahnya pun sama dengan kami. Mereka akan melawan kami dengan sesi yang berbeda. Keenam siswi tersebut terlihat berwajah pucat. 5 orang rambut panjang sebahu, dan 1 orang berambut pendek seperti laki-laki. Mereka menggunakan seragam yang nampak kuno, berkerah, model lama seperti yang digunakan Susi Susanti di Olimpiade Barcelona 1992. Mulanya kami cukup heran, namun tak jadi peduli karena hanya fokus pemanasan. Sebelum pertandingan, Amon memberitahu kami jika ada penonton yang berteriak atau tertawa sangat kencang, tidak perlu dihiraukan. Aku sempat berpikir, kenapa dia berkata begitu. Setelah cukup berlatih, maka dimulailah sesi pertama. Siska dan Feni diminta pelatih untuk bermain di sesi pertama. Mereka menang dengan mudah. Sesi kedua, giliran aku dan Namira berhadapan dengan lawan yang berpostur cukup sebanding dengan kami. Tingginya sekitar 173 cm. Set pertama, mereka bertempo dengan cepat. Shuttlecock yang mereka umpan kepada kami hampir semua menggunakan teknik smash yang sangat kencang. Selain itu, benar saja kata penitia tadi. Ada seorang penonton yang tiba-tiba berteriak sangat kencang. Namun ada cekikikan seorang wanita yang tak begitu kencang. Tapi itu juga mengganggu permainan sehingga kami tampil main berantakan. Akhirnya kami kewalahan dan kalah pada set pertama dengan skor 8-21. Set kedua hingga ketiga mereka nampak sangat lesu. Hampir tak ada serangan. Gerakan backhand yang kami berikan pun tak ditanggapi mereka dengan baik.
tempo permainan yang sangat lambat, dan kami menang begitu mudah dengan skor 21-2 dan 21-0. Mereka kenapa ya, Ra? Pucat sekali tampaknya. Apa mereka kelelahan dengan permainan di set pertama tadi? Tanyaku pada Namira sembari meletakkan botol air mineral yang baru saja kuminum. Dari sini, Namira mulai menampakkan keresahannya. Mungkin, tapi sikap mereka juga aneh jujur. Aku agak takut. Jawab Namira yang sedikit resah. Menjelang sesi ketiga yang akan dimainkan Laura, Amon menghampiri kami dan berkata pertandingan telah usai. Kami yang menjadi juaranya. Penonton sangat riuh, kacau. Banyak yang berteriak dan menghentak-hentakan kaki. Tak lama, Amon buru-buru membawa kami keluar gedung. Kemudian suara-suara itu tak lagi terdengar. Senyap, hanya desiran angin menerpa ilalang yang terdengar. Amon meminta satu tas perlengkapan yang kami bawa untuk dikosongkan, agar uang hadiah bisa dimasukkan. Ia meminta maaf, mengaku tak menyediakan tas ataupun rekening untuk memberikan hadiah. Ia kembali masuk ke dalam gedung, lalu keluar dengan tas yang nampak sudah berisi. Ini rekan-rekan hadiahnya, tapi mohon maaf, jangan dibuka di sini ya. Nanti saja kalau rekan-rekan sudah tiba di kantor. Ia menyodorkan tas itu dengan tergesa kepada Pak Beni. Pak Beni terlihat begitu riang, dan ia mengucapkan terima kasih. Lalu kami pun kembali memasuki mobil dan meninggalkan gedung tanpa didampingi Amon. Suasana pulang agak berbeda karena di mobil, kami juga berbincang bahwa kejadian di gedung tadi agak tidak wajar. Hari sudah mulai petang. Jalanan yang kami susuri sedikit berbeda dari tadi siang. Jalanan yang cukup luas kini serasa menjadi sempit, seperti jalan setapak. Semak-semak menjulang dan ranting-ranting pohon menabraki bagian luar mobil. Kami berteriak ketakutan. Pak Beni menyetir dengan gelisah untuk tetap berusaha keluar dari jalan tersebut. Hampir sekitar 15 menit kami menelusuri jalan tersebut, sampai akhirnya tiba di pinggir jalan utama. Ternyata, jalan yang kami susuri sangat sempit. Sangat mustahil untuk dilewati sebuah mobil. Beberapa saat, kami terdiam, sangat terkejut. Padahal kami mengambil rute yang sama dengan tadi siang. Coba cek tasnya, perintah Pak Beni. Tak ada satupun yang menanggapi. Kawan-kawanku hanya menatap tas itu dengan ketakutan. Kuberanikan diriku sendiri untuk membukanya. Dan betapa terkejutnya kami. Tas itu berisi daun-daun jati kering, seperti yang tadi berserakan di lapangan.